Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Adias Mumacihan dengan NIM 15022220242. Jadi di video kali ini kita mau ngapain sih? Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas materi tentang komunikasi antar budaya atau cross culture communication, yang mana materi ini berada di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Jadi tunggu apa lagi? Kita belajar bareng yuk. Komunikasi antar budaya. Saat pertama kali mendengar kata ini, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Komunikasi dengan bahasa yang berbedakah? Oke, sebelumnya kita kenalan dulu deh sama komunikasi antar budaya, dimulai dari definisinya. Nah, jadi apa itu komunikasi antar budaya? Menurut Sam Ovar, Forter, dan McDaniels, komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang mempunyai persepsi budaya dan sistem simbol yang berbeda. Namun, menurut West and Turner, komunikasi antar budaya merujuk pada komunikasi antara dan di antara individu dan kelompok yang latar belakangnya berbeda. Nah, jadi di dua definisi tersebut bisa kita simpulkan ya, kalau di materi komunikasi antar budaya ini kita akan mempelajari bagaimana sih orang dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda berkomunikasi dengan efisien. Nah, barusan kan kita udah tahu apa itu komunikasi antar budaya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih budaya itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, budaya adalah pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar untuk diubah. Nah, jadi sebenarnya budaya itu adalah istilah umum yang mencakup banyak hal ya. Bisa perilaku sosial, institusi, norma-norma, pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan individu dalam suatu kelompok. Nah, budaya juga sering berasal dari atau dikaitkan dengan wilayah atau lokasi tertentu. Nah, contohnya seperti budaya pencaksilat dari Jawa Barat, atraksi debus dari masyarakat Banten, pertunjukan tari kecak dari Bali, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada poin pentingnya mempelajari budaya. Menambah ilmu dan wawasan. Yang kedua, mempermudah kita dalam beradaptasi. Yang ketiga, sebagai sarana mempelajari bahasa lain. Lalu ada belajar untuk saling menghargai dan menghormati. Dan yang terakhir, kita bisa semakin terbuka menghadapi perbedaan. Nah, di komunikasi budaya atau cross-culture communication ini, pasti ada dong yang namanya perbedaan budaya. Nah, apa saja sih perbedaannya? Perbedaannya ada power distance atau jarak kekuasaan, ada budaya maskulin dan feminim, ada budaya individual dan kolektif, ada juga perbedaan budaya introvert dan extrovert, dan yang terakhir ada budaya konteks tinggi dan konteks rendah. Oke, yang pertama ada power distance atau jarak kekuasaan. Power distance atau yang dikenal juga sebagai jarak kekuasaan adalah istilah yang membagi budaya berdasarkan bagaimana cara pandang budaya tersebut memandang hubungan berdasarkan adanya perbedaan kekuasaan. Selain itu juga, power distance ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada high power distance dan yang kedua ada low power distance. High power distance. Ciri-ciri high power distance adalah bersikap tegas, berdasarkan simbol kekuatan, kekuatan yang terpusat pada sedikit orang, menghormati wewenang atau kekuasaan, di mana wewenang dan kekuasaannya diinginkan dan menguntungkan, dan yang terakhir bertentangan dengan keputusan akan dipandang negatif. Lalu ada juga low power distance yang memiliki ciri-ciri seperti bersikap sama rata, kekuatan dan kekuasaan didistribusikan secara merata, kurang menggunakan simbol-simbol kekuatan,
Meragukan kekuasaan adalah suatu keperluan. Dan yang terakhir adanya persamaan hak atau egalitarian. Nah, contohnya seperti apa sih? Misalnya nih, kita mempunyai seorang bos yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan karyawannya. Nah, contoh itu masuknya ke high power distance atau ke low power distance sih? Nah, benar ya. Contoh tersebut adalah contoh dari high power distance. Sedangkan apabila ada seorang pemimpin yang merangkul semua anggotanya, terlibat dalam semua proses yang dikerjakan oleh timnya, dan merayakan keberhasilannya secara bersama-sama adalah contoh dari low power distance. Lalu ada perbedaan budaya maskulin dan feminim, di mana perbedaan budaya maskulin dan feminim ini adalah istilah perbedaan budaya berdasarkan sifat yang paling banyak muncul dalam cara berpikir maskulin atau laki-laki dan feminim perempuan. Sebelumnya perlu digarisbawahi ya, kalau perbedaan budaya maskulin dan feminim ini bukan tentang jenis kelamin, mengenai tentang cara atau pola pikir. Ciri-ciri budaya maskulin adalah laki-laki dipandang tegas dan kuat, berorientasi pada kesuksesan material, orang dinilai berdasarkan penampilan, hubungan atau pergaulan lebih pada ambisi, ketegasan, dan persaingan. Lalu adanya konfrontasi konflik secara langsung, adanya tekanan dan sikap agresif di dalam organisasi, dan yang terakhir reward pekerja berdasarkan kontribusi dan prestasi kerja. Sedangkan budaya feminim memiliki ciri seperti yang pertama, adanya penekanan pada kualitas hidup, sosialisasi, rendah hati, sopan, kesetaraan gender, perasaan, belas kasihan, dan suportif. Yang kedua, menekankan pada kedekatan hubungan. Yang ketiga, penyelesaian konflik melalui kompromi, perundingan, persetujuan, dan win-win solution. Yang keempat, menghargai sesama. Dan yang terakhir, simpati terhadap orang yang mempunyai kekurangan. Nah, perbedaan budaya yang selanjutnya adalah perbedaan budaya individualis dan kolektivis, di mana perbedaan budaya ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Nah, untuk budaya individualis biasanya bertanggung jawab pada diri sendiri, kesuksesan diukur dengan keunggulan di atas orang lain, orientasi pada diri sendiri, mengutamakan kehormatan individu, dan mempertahankan kompetisi. Sedangkan budaya kolektivis mempunyai nilai-nilai kedermawanan, tradisi, dan harmoni, lalu bertanggung jawab pada seluruh anggota kelompok. Kesuksesan diukur oleh kontribusi terhadap keberhasilan kelompok, lalu mendukung kerjasama, dan kepemimpinan dibagi secara merata dan bergantian. Nah, yang keempat ada perbedaan budaya konteks tinggi dan konteks rendah. Di mana perbedaan budaya ini ditandai dengan ciri paling jelas adalah bagaimana cara masing-masing budaya berkomunikasi. Konteks tinggi cenderung mementingkan cara berkomunikasi, sementara konteks rendah mementingkan isi komunikasinya. Berikut ada beberapa perbedaan dari budaya konteks tinggi dan konteks rendah. Bisa kalian lihat ya, kalau budaya konteks tinggi ini implisit dan lisan, mengutamakan emosi, mengutamakan basa-basi, memakai gaya komunikasi tidak langsung, mengutamakan pertukaran informasi nonverbal, dan mengutamakan suasana komunikasi nonformal. Sedangkan budaya konteks rendah, eksplisit dan tulisan, menjauhi sikap emosi, tidak mengutamakan basa-basi, memakai gaya komunikasi langsung, mengutamakan pertukaran informasi secara verbal, dan mengutamakan suasana komunikasi yang formal. Last but not least, terdapat perbedaan budaya introvert dan extrovert. Nah, apa aja sih perbedaannya? Mereka yang nyaman menyendiri dikenal dengan kepribadian introvert. Sedangkan seseorang yang mudah dan senang bergaul dengan orang lain termasuk ke dalam kepribadian extrovert. Nah, selain itu juga terdapat ciri-ciri dari orang extrovert. Yang pertama, terbiasa dan senang berada di pusat keramaian. Yang kedua, senang dengan keragaman dan bosan dengan rutinitas. Yang ketiga, menyenali banyak orang. Yang keempat, menyukai mengobrol bahkan dengan orang asing. Yang kelima, senang beraktivitas.
Yang keenam, penuh semangat. Dan yang ketujuh, lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Untuk orang introvert, ciri-cirinya adalah merasa lebih rileks apabila sendirian atau dengan beberapa teman dekat. Yang kedua, butuh beristirahat setelah beraktivitas di luar, bahkan setelah aktivitas yang disukai. Yang ketiga, cenderung lebih mendengarkan dan hanya berbicara ketika topiknya penting. Yang keempat, terlihat tenang, mengamati, dan menahan diri. Yang kelima, tidak suka apabila diburu-buru. Dan yang terakhir, tidak bisa berpikir dalam kelompok besar dan berada dalam tekanan. Nah, selanjutnya terdapat poin meningkatkan kualitas komunikasi antar budaya. Tepatnya terdapat 7 poin ya. Poin yang pertama ada educate yourself dengan mencari informasi dan wawasan baru mengenai budaya tersebut. Yang kedua ada hadapi rasa takutmu ketika berinteraksi dengan budaya baru. Yang ketiga, lebih banyak menyimak, lebih meneliti persepsi, dan jadilah spesifik, mintalah feedback data umpan balik. Yang keempat ada kenali perbedaan seperti perbedaan antar pribadi, perbedaan antar kelompok, dan perbedaan makna. Yang kelima, hadapi stereotip kita. Stereotip sendiri adalah kesan terhadap sekelompok orang yang sifatnya tetap, sulit berubah, dan bisa berbentuk positif atau negatif. Yang keenam ada menyesuaikan komunikasi kita dengan cara mempelajari sistem simbol orang lain dan berbagi simbol kita kepada orang lain. Yang ketujuh, kurangi etnosentrisme, di mana itu adalah kecenderungan untuk menilai kepercayaan budaya dan perilaku kita sendiri sebagai sesuatu yang lebih baik atau superior dibandingkan dengan budaya yang lain. Oke, that's it, segitu aja. Thank you for being here and listening to me so far. Be sure to leave a like, comment, and share. See you, bye-bye.